Hello guys, gue Dan di sini. Welcome back with me. Don't talk. Oke, di video kemarin kita baru membahas 10 pembunuhan tersadis di dunia. Dan mohon maaf, baru 5 yang baru kita bahas. Dan sekarang kita akan lanjut pembahasan tersebut sampai tuntas. So, jangan lama-lama, kita mulai pembahasannya. Di video kemarin kita baru membahas orang ini nih, yaitu Henry Lee Lucas. Dari 5 orang yang gue bahas di video part 1, inilah orang yang benar-benar kejam menurut gue. Henry Lee Lucas yang tidak mempunyai rasa perih kemanusiaan pun tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Dan tak cukup di situ, dia mengaku berhasil membunuh 600 orang, men. 600 orang tuh, bayangin. Mungkin sisa hidupnya itu dihabiskan buat membunuh orang-orang. Sehingga kalau dikalkulasikan 600 orang itu mungkin setara dengan 1 penduduk desa. Gila nggak tuh? 1 penduduk desa dihabisi dengan 1 orang doang. Saking kejam dan brutalnya si Lucas, kisahnya dijadikan inspirasi untuk film Henry Portrait of Serial Killer. So, bagi kalian yang ingin menonton film tersebut dan ingin menikmati kengeriannya, silahkan tonton dan searching judul yang kami sebutkan tadi. Oke, lanjut. Si Lucas pertama kali ditangkap polisi karena dia ketahuan membunuh sang ibu kandungnya sendiri, dan beliau pun mendekap selama 10 tahun. Akan tetapi si Lucas dibebaskan dengan alasan yang sulit diterima oleh akal sehat, yaitu dia dibebaskan karena penjara overcrowding atau penjara terlalu ramai. Dan akibat hal itu ia mulai membunuh korban-korbannya dan melakukan kejahatan lain, hingga akhirnya dia dijebloskan lagi ke penjara dan dia diketahui meninggal secara wajar. Nomor 7, Aileen Wuornos. Di pembahasan kemarin, pembunuhan berantai itu biasanya sering dilakukan oleh seorang laki-laki. Tetapi ini berbeda, guys. Ini pelakunya adalah seorang wanita. Ya, Aileen Carol Wuornos, lahir Pittman 29 Februari. Beliau adalah salah satu dari sedikit pembunuh berantai wanita yang menarik perhatian dunia. Dan sebagai wanita penghibur, ia telah menewaskan setidaknya 7 orang dalam waktu setahun, 1989 dan 1990. Aileen mempunyai masa lalu yang kelam. Dia dibesarkan dengan kekerasan dan penelantaran. Dan dia pun melahirkan bayi pada usia 16 tahun, berpacaran dengan saudara laki-lakinya sendiri, dan sempat menikah walaupun sebentar sebelum tertangkap. Dan akhirnya Aileen jatuh hati pada seorang wanita, ya penyuka sesama jenis lah. Dan untuk menghidupi kekasihnya, ia menjadi wanita penghibur. Dan Aileen pun membunuh 6 pria yang katanya mencoba menyakitinya saat berhubungan intim. Lalu dia pun dipenjara pada tahun 1991 dan dihukum suntik mati pada tahun 2002. Nomor ke-8, Gary Leon, Green Killer River. Dia adalah pembunuh berantai dan pemerkosa yang cukup tersohor di Amerika Serikat pada dekade 80-90-an. Raikboy bertanggung jawab atas meninggalnya puluhan wanita di Washington. Raikboy terkenal dengan metode pembunuhan, yaitu mencekik korban hingga mati dan membuang korbannya ke kawasan hutan King County. Gary Leon dilahirkan pada tanggal 18 Februari 1949 di Salt Lake City, Utah. Tetapi di masa kecilnya, keluarganya pindah dan hidup di Seattle, Washington. Sejak kecil, ibunya seringkali mempermalukannya di depan keluarga lainnya apabila Raikboy melakukan hal-hal yang menyebalkan seperti kebiasaan mengompol. Selain itu, semenjak kecil juga Raikboy memiliki perasaan ketertarikan seksual yang bersamaan dengan amarah yang ia miliki. Raikboy juga memiliki IQ yang rendah dan prestasi akademis yang sangat buruk. Kasus kriminal pertama yang ia lakukan adalah membawa anak-anak berumur 6 tahun ke dalam hutan dan menusuk menggunakan pisau ke tulang rusuknya. Raikboy dinilai sebagai pria yang tidak pernah puas akan aktivitas seksualnya
hingga menjalani pernikahan sebanyak 3 kali dan masih sering menyewa jasa pelacuran dari 1980-an hingga 1990-an. Raigway pun diyakini telah membunuh setidaknya 71 wanita di sekitar wilayah Seattle dan Tacoma, Washington. Mayat mereka dibuang di daerah hutan di sekitar Green River. Jasad-jasad mereka sering dibiarkan berkelompok, kadang-kadang berpose, dan biasanya jasad korbannya ditemukan dalam kondisi bugil. Dia juga kadang-kadang menghampiri tubuh korban yang sudah dia bunuh dan melakukan hubungan intim dengan mereka, atau nekrofilia, berhubungan intim dengan mayat. Polisi pun sulit untuk mengidentifikasi tindakan Raigway kepada korbannya, karena saat polisi menemukan sang korban, rata-rata telah menjadi kerangka, dan Raigway pun ditangkap dan divonis bersalah serta dihukum penjara seumur hidup. Nomor 9, Dennis Rader. Di tahun 1974 sampai 1991, Dennis Rader menewaskan setidaknya 10 orang di Wichita. Rader akan mengikat dan mencekik korban hingga sekarat. Ia akan membiarkan sang korban bangun, lalu mencekiknya kembali, mengulang kondisi tersebut yang dialami sang korban, maksa hubungan seks. Setelah itu, ia baru benar-benar akan dibunuh. Rader pun ditangkap pada tahun 2005 dan hingga kini dia masih menjalani hukumannya di penjara. Nomor 10, Ed Gein. Walaupun Ed Gein hanya menewaskan 2 orang dan tidak memiliki ciri-ciri rata-rata pembunuhan berantai seperti yang dibahas-bahas sebelumnya, tetapi aksi pembunuhan yang ia lakukan begitu mengerikan dan brutal. Cara membunuh sang korban menjadi inspirasi untuk banyak cerita horor yang terkenal, termasuk Norman Bates, Psycho, Leatherface, The Texas Chainsaw Massacre, James Gumb, and The Silence of the Lamb. Ed bertempat tinggal di Wisconsin bersama ibu dan saudara laki-lakinya. Ia dicurigai membunuh sang kakak, namun tak ada bukti atas itu. Setelah ibundanya meninggal, Gein mengunjungi makam setempat, menggalinya, lalu mengambil mayat wanita-wanita paruh baya yang ia pikir mirip dengan sang ibu. Dan dia pun membuat pakaian dari kulit mereka. Lalu ia pun terbukti membunuh 2 orang wanita. Dan saat para polisi datang ke rumahnya, mereka menemukan bagian tubuh-tubuh mayat di mana-mana. Gein ditangkap pada tahun 1957 dan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa setelah divonis sebagai kriminal gila. Lalu ia pun meninggal karena gagal jantung dan kanker pada tahun 1984, usia 77 tahun. Oke guys, jadi itulah daftar-daftar pembunuhan tersadis di dunia. So, bagi kalian yang suka dengan pembahasan yang horor atau mengerikan, like and subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan gue bisa terus menghibur kalian. Oke, gue Dan pamit undur diri. Nantikan video selanjutnya. Bye.